Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Surya Paloh mengatakan Anies figur terbaik untuk mewujudkan perubahan. Perlu perjuangan agar terpilih begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah begitu ya. Perjuangan hati rakyat bersama-sama untuk membangun ya perubahan kita adalah ya sekarang sudah mulai meningkat begitu ya, dukungan kepada Anies Baswedan begitu. Saya kira bahwa yang kita hadapi itu adalah Ganjar dan Prabowo di satu sisi begitu kan. Jelas dia backingan istana begitu ya. Sudah jelas di situ. Cawi-cawinya Pak Jokowi kan kedua orang itu ya. Bahkan endorse-nya saja kedua orang itu begitu. Bisa saja kemungkinan besar Anies Baswedan memenangkan kompetisi ini begitu. Karena apa? Karena masyarakat melihat bahwa 61% ya, 61% menginginkan perubahan. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia sekarang itu bagaimana kesejahteraan ini harus dirubah. Bagaimana korupsi yang carut-marutnya luar biasa di situ begitu. Institusi kepercayaan masyarakat sudah dicederai dengan intervensi-intervensi yang ada. Dan pada akhirnya banyak orang akan kecewa itu di satu sisi begitu ya. Apalagi LPG langka dan seperti itu begitu ya. Minyak kemarin juga langka dan sebagainya. Dan hanya Anies Baswedan dah yang bisa menyelesaikan di publik ini. Tidak ada yang lain ya. Dari tiga capres hari ini begitu kan ya. Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan begitu. Dari tiga capres inilah yang bisa mengatasi bangsa kita. Menurut saya pribadi yaitu adalah Anies Baswedan. Tidak ada yang lain. Coba bayangkan dari gagasannya saja kalah begitu ya. Mengapa Pak Surya Paloh bisa keluar dari zona itu? Karena Pak Surya Paloh melihat kecerdasan Anies Baswedan, melihat potensi Anies Baswedan di situ, walaupun dia bertentangan dengan Pak Jokowi, dia berani ambil sikap begitu kan demi perubahan bangsa kita, demi masyarakat Indonesia, demi kesejahteraan bangsa kita. Itulah yang ada di pikiran Pak Surya Paloh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Surya Paloh Anies figur terbaik untuk mewujudkan perubahan. Perlu perjuangan agar terpilih ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Setuju Pak, tapi dalam politik jika ingin menang harus punya strategi ya. Bahkan ya yang mampu menjangkau dan menarik ya swing voter anak muda yang jumlah generasi Z milenial bisa 55%. Anies Baswedan bisa melebihi itu begitu ya. Tetapi saya kira kan Anies Baswedan masih muda di situ begitu ya dibandingkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar dan sebagainya begitu ya. Mungkin selisih berapa tahun di situ begitu. Kan potensinya sangat luar biasa begitu. Sudah saatnya yang muda yang menjadi pemimpin begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Apalagi yang mau dirubah jalanan dibolongin jadi nggak beres ya. Itulah perkataan para cebong begitu kan ya. Asal nimbrung di sini begitu kan ya. Padahal yang mau dimakan aja susah begitu. Kok seolah-olah membela hak sana sini begitu ya. Betul, contohnya Jakarta banyak yang dirubah. Salah satunya rumah sakit jadi rumah sehat ya. Inilah banyak pro dan kontra di situ. Tapi saya kira bahwa gagasan-gagasan Anies Baswedan lebih cerdas begitu ya. Hanya daripada hanya kuar-kuar Anda begitu kan ya. Karena memang di satu sisi ya seperti itu begitu ya. Orang yang tidak punya gagasan pasti banyak yang mendukung Pak Ganjar begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Lisan Paloh perlu perjuangan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya kira bahwa dalam hal ini begitu kan ketika Anies Baswedan memberikan gagasan yang sangat menarik luar biasa, menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu yang sangat diminati begitu. Bahkan di satu sisi begitu dalam acara forum saja ketika Anies Baswedan bertemu Pak Ganjar ini. Usai Pak Ganjar jadi pembicara, langsung anak milenial mendekati Pak Anies ya. Giliran Pak Ganjar yang jadi pembicara. Namun ketika Pak Ganjar pembicara menonton langsung bubar. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ya, kalau kita sandingkan bahwa Anies Baswedan dengan Pak Ganjar begitu ya, maka kemudian yang menjadi potensial utama itu adalah Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan begitu ya. Kenapa? Karena sangat diminati di situ begitu, di satu sisi begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya sah saja dalam demokrasi memilih siapapun begitu. Tapi gagasan-gagasan Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Surya Paloh dan ya Anies figur terbaik ya untuk mewujudkan perubahan perlu perjuangan ya. Sangat menarik begitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa sosok Anies Baswedan merupakan figur terbaik bagi Nasdem untuk menunjukkan gerakan perubahan restorasi untuk Indonesia pada pemilu di 2024. Maka diperlukan perjuangan untuk memperjuangkan dia, Anies Baswedan terpilih ya. Kita siap untuk terpilih ya Anies Baswedan. Tetapi kita juga harus lebih siap kalau Anies tidak terpilih, itulah Nasdem ya. Bahkan ujar Surya Paloh dalam acara temu kader dan pembekalan bacalek Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau.
Bahkan kendati demikian, Surya Paloh juga menyuarakan semangat Nasdem yang siap berkompetisi dalam harmoni. Nasdem kata dia ingin kompetisi yang fair, yang siap untuk menang maupun kalah di situ begitu. Artinya sudah konsekuensi dari Pak Surya Paloh sudah ada begitu kan. Mulai dari kalah, mulai dari menang dan sebagainya itu merupakan konsekuensi begitu ya. Sudah saatnya ya Partai Nasdem itu memberikan gagasan kepada rakyat Indonesia, berikan mandat kepada rakyat Indonesia yang punya yang punya visi dan misi besar terhadap membangun bangsa kita begitu. Bahkan kendati demikian, Surya Paloh juga menyuarakan semangat Nasdem yang siap berkompetisi dalam harmoni. Ya, kita juga ingin kompetisi yang saling menghargai dan membesarkan hati. Kita ingin berkompetisi bahkan di dalam semangat yang harmoni. Dalam acara temu kader dan pembekalan Bacalek Nasdem, Surya Paloh didampingi sejumlah pengurus teras ya DPP Partai Nasdem. Acara ini dihadiri ribuan kader dan simpatisan dari seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kepri. Saya menaruh optimisme saya kepada Kepri. Kepri jelas sebagai daerah berbasis kekuasaan Nasdem, kekuatan Nasdem, kata Surya Paloh ya menekankan itu. Bahkan Ketua Umum Pak Nasdem kelahiran Kuarakutaraja Banda Aceh 16 Juli 1951 itu mendorong agar seluruh tahapan konsolidasi terus berlangsung dalam semangat memasuki tahapan keikutsertaan Nasdem di pemilu ketiganya. Bahkan saya sepakat target mampu direalisasikan. Saya menitip harapan ini kepada seluruh fungsionaris Bacalek kader tutur Surya Paloh. Surya Paloh juga menegaskan Nasdem bisa mengirimkan 2 anggota DPR RI pada pemilu mendatang. Dia juga mengajak seluruh kader mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk meraih kemenangan di pemilu di 2024. Ini sangat potensial sekali begitu gagasan-gagasan Pak Surya Paloh selama ini begitu wajar ya. Gagasan-gagasan itulah yang kemudian mendukung Anies Baswedan selama ini begitu. Ya, ini sangat menjadi krusial ya bahwa kemenangan Anies Baswedan ini menjadi murni, menjadi titik temu di situ begitu ya, bahwa yang namanya keadilan, yang namanya perubahan, perbaikan dan sebagainya begitu ya, sosoknya berada di Anies Baswedan. Visi dan misinya ada di Anies Baswedan. Pak Ganjar saja jauh begitu ya. Pak Prabowo saja ya masihlah di atas dikit lah daripada Pak Ganjar begitu. Kalau dengan Anies Baswedan punya posisi utama di situ dalam segi gagasan begitu ya. Maka disinilah Pak Surya Paloh melihat bahwa potensi itu ada di Anies Baswedan untuk membangun bangsa begitu. Jalan satu-satunya yang keluar dari zona nyaman begitu kan. Zona yang kemudian sudah tidak terhadap rakyat, yaitu adalah Pak Surya Paloh begitu kan. Karena potensial sekali begitu di situ begitu. Kalau terus mendukung Pak Jokowi bagaimana dengan rakyat? Bisa saja kan seperti itu logika Pak Surya Paloh begitu. Maka akhirnya keluar dari koalisi itu, dari koalisi pemerintah mendukung Anies Baswedan. Ya, walaupun menterinya masih tetap melanjutkan karena itu menjadi komitmen utama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.